Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 28 Maret 2024 dengan tema Tidak Terbatas. Kita tidak dipaksa untuk mau menjadi utusan Tuhan. Kemauan dan kerelaan itu harus lahir dari diri kita sendiri. Namun jika kita mau dan rela, pasti Bapa disenangkan saudaraku. Uang kita tidak akan cukup untuk bisa memuaskan hati Allah. Kemampuan kita, kecakapan, bakat, talenta tidak akan cukup untuk memuaskan hati Allah. Semua bisa terbatas, tetapi yang tidak terbatas adalah hati kita. Kita dapat membuat selebar-lebarnya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya hati kita untuk mencintai Tuhan, saudaraku. Itu bisa. Sehingga kita bisa punya beban seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Kita bisa punya beban seperti beban yang ada di hati Tuhan. Namun kalau kita memang tidak ingin, kita bisa membatasi cinta kita kepada Tuhan. Dan kita memberikan hati kita kepada banyak hal di dunia ini, saudaraku. Maka kita akan kehilangan kesempatan untuk bermartabat sebagai bangsawan surgawi. Sebab hanya para bangsawanlah yang akan diperkenankan masuk ke dalam rumah Bapa, dimuliakan bersama Yesus. Dan bangsawan-bangsawan itu adalah orang-orang yang dikatakan di dalam Roma 8:17 yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya meminta, menuntut, minta perlindungan, minta penyertaan. Saudaraku, minta berkat Tuhan itu pun, sungguh saudaraku, hal itu tidak usah dipersoalkan. Saya selalu berkata itu. Seperti orang tua yang mendampingi anak yang belum mengerti sekolah. Namun orang tua sudah memasukkan asuransi pendidikan. Bahkan anak belum lahir, baju popok sudah disiapkan orang tua kok saudaraku. Bapa di surga pasti lebih dari orang tua di dunia. Tuhan berfirman, apakah ada anak yang ditinggalkan ibunya ketika dia disusui? Tidak ada. Tidak ada ibu yang meninggalkan anak yang disusuinya. Tetapi seandainya ada, Tuhan berfirman, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Itu firman Tuhan yang berkata. Tetapi faktanya kitalah yang meninggalkan Tuhan. Kita tidak mau sepenanggungan dengan Tuhan. Kita mau disertai, mau dilindungi, tetapi kita tidak mau mengerti untuk apa penyertaan Tuhan itu. Egois bukan? Itulah manusia. Sebenarnya saudaraku, penderitaan yang Tuhan perkenankan kita alami atau salib yang kita pikul, itu mengerjakan kemuliaan atas hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita peroleh. Jadi bukan bermaksud mau menyakiti kita, tetapi supaya kemuliaan yang Bapa janjikan untuk putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus bisa diwariskan kepada Tuhan Yesus bersama dengan kita jika kita sepenanggungan dengan Tuhan. Itu intinya saudaraku. Sejatinya banyak di antara kita yang masih jauh dari standar. Jauh. Kita hanya mau disayang-sayang, kita hanya mau diberkati, kita hanya mau dilindungi. Kita hanya mau diloloskan dari mara bahaya. Kita hanya mau melihat mujizat yang spektakuler. Namun kita tidak mengerti bahwa kita harus berkarakter seperti Yesus. Berperasaan seperti Yesus. Sepenanggungan seperti Dia. Makanya kesucian hidup itu mutlak. Kesucian sama dengan berkarakter seperti Yesus. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu bukan kalimat perintah sebenarnya. Itu bukan kalimat perintah sebenarnya. Dalam bahasa Indonesia itu kalimat perintah. Namun dalam teks aslinya berbentuk participle. Artinya begini, sementara kamu pergi. Bukan perintah. Jadi otomatis kemanapun kita pergi, kita akan menggarami dunia. Jadi kemanapun, artinya begini loh. Sementara kamu pergi kemanapun, kamu harus memuridkan mereka. Loh, artinya jadi bukan perintah, tetapi ajakan dimanapun kau berada. Kau harus memuridkan orang-orang
dimanapun saudaraku. Jadi kita menerangi dunia. Tetapi kalau engkau padam, gimana kau menerangi dunia? Karena dimanapun berada kita harus mempengaruhi orang. Mempengaruhi positif dalam kebenaran. Bukan gosipin orang. Bukan gunjingin orang. Tidak boleh saudaraku. Tidak bisa tidak, kita pasti harus jadi berkat untuk orang lain. Di tempat dimana kita memerankan panggilan kita. Apapun profesimu, di kantor, di sekolah, dimanapun. Ya, sebab dimanapun kita berada, di situ ada pemerintahan Allah. Dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan menyertai kita dalam rangka untuk kita bisa jadi partner Dia untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Sebab Tuhan punya masalah dengan keselamatan jiwa orang yang tidak diingininya satu pun binasa. Tuhan tidak mau ada satu jiwa pun binasa. Apakah kita juga menganggap itu masalah kita atau bukan masalahnya Tuhan? Jelas ya, jadi masalahnya Tuhan adalah tidak mau ada satu jiwa pun binasa. Apakah masalah Tuhan itu juga masalah kita atau enggak? Kita sepenanggungan atau tidak? Tapi seringkali orang sibuk dengan dirinya sendiri. Tidak sibuk dengan urusannya Tuhan. Maka orang harus selesai dengan dirinya sendiri. Aduh saudaraku, benar. Kadang kalau di pelayanan gitu saya lihat orang kadang marah. Ini dan itu hal-hal kecil belum selesai dengan dirinya sendiri. Dari marahnya itu dia rela untuk akhirnya korban jiwa-jiwa yang hilang dari pelayanan. Tidak datang gereja lagi, tidak mau pelayanan, tidak ke gereja dan sebagainya. Karena ego dia mau puaskan itu. Itu orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Dan orang itu tidak memaknai betapa berharganya jiwanya. Betapa berharganya jiwa orang yang diserang itu. Aduh saudaraku, kadang ini yang menjadi dilema yang membuat saya kadang sedih saudaraku. Orang belum selesai dengan dirinya sendiri. Saudaraku, kalaupun kau punya masalah, jangan sampai kita tenggelam dengan masalah itu. Setiap kita pasti punya masalah. Masalah berat atau masalah menyakitkan, apapun itu. Percayalah saudaraku, kita tetap harus menjadi utusan Tuhan. Tuhan akan berkata, siapa yang menyakiti kamu, menyakiti aku. Tidak dibutuhkan uang, pendidikan tinggi, kemampuan atau kecakapan tertentu untuk mengasihi Tuhan. Tetapi dibutuhkan hati yang selebar-lebarnya, seluas-luasnya, setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, dan berkata, aku mencintai Engkau Tuhan, dan aku mengasihi Engkau tiada batas. Berjuanglah saudaraku. Saya rindu kita semua sungguh-sungguh selesailah dengan dirimu. Udahlah, senengin Tuhan aja. Apapun, baik kau pelayanan di gereja, baik kau bekerja ini dan itu, cukup selesai dengan dirimu. Kalau kau selesai dengan dirimu, kau baru bisa optimal untuk pekerjaan Tuhan. Kalau engkau tidak selesai dengan dirimu, tidak ada jiwa yang bisa kau peluk, tidak ada jiwa yang bisa kau menangkan untuk Tuhan. Semoga renungan ini membuka matamu, mengubah hatimu, mengubah pikiranmu, dan yang terpenting mengubah karaktermu. Kedewasaanmu dibutuhkan kalau engkau mau jadi partnernya Tuhan. Bukan kanak-kanak yang mengikuti ego diri dan kesenangan hatimu. Tuhan memberkati.